Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Yang Ku Benci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Randy, Hardik Karina. Cukup Karina, kamu yang cukup. Jangan macam-macam denganku. Memangnya kenapa kalau aku macam-macam? Memangnya kenapa? Kamu mau apa, Karin? Aku sudah muak menghadapi semua sikap kasar dan angkuhmu selama ini. Kamu pikir selama ini aku sabar kenapa? Bukan karena aku sayang sama kamu, tapi karena aku gak mau mengulang lagi kesalahan yang sama, yaitu meninggalkan istriku hanya karena merasa dia kurang sempurna. Berani kamu sama aku, Randy. Aku gak pernah takut sama kamu. Aku tidak pernah takut apapun saat ini, Karin. Kehidupanku sudah hancur, dan aku tidak akan takut kalau harus hancur lagi, ucap Randy dengan wajah yang mulai berubah serius, dengan tatapan dingin yang menusuk. Karina menatap sang suami dengan lekat. Perlahan Karina mulai menyadari bahwa terlihat banyak sekali kesedihan yang tersimpan di mata suaminya itu. Kamu keterlaluan, Ren. Iya, aku keterlaluan. Tepatnya aku terlalu bodoh karena sudah menukar Arumi yang sempurna dengan Karina yang licik. Aku menukar wanita cantik, lemah lembut, baik hati, sesempurna Arum hanya karena tergoda dengan wanita arogan berbalut wajah menarik seperti kamu. Aku bodoh saat itu, dan sampai saat ini masih bodoh karena masih mempertahankan wanita yang hanya mau uang dan uangku saja. Randy, jaga bicaramu. Hardik Karina yang tidak terima atas semua perkataan Randy barusan. Kamu yang harus menjaga ucapanmu di depanku, Karin. Walau bagaimanapun aku ini suamimu. Atau kamu mau kita berpisah? Tanya Randy yang membuat Karina sontak melebarkan kedua matanya. Memang sebaiknya kita berpisah saja, Karin. Aku sudah lelah menjalani rumah tangga yang menyakitkan ini bersama denganmu. Lirih Randy yang disertai buliran air mata keluar. Karina sontak menggelengkan kepalanya. Walaupun tidak lagi mencintai Randy dengan sepenuh hati, namun masih ada rasa yang tersisa sedikit di relung hatinya itu. Sementara Randy yang menangis kemudian menutup pintu kamarnya. Ia menangis bukan karena takut kehilangan Karin, namun sedih karena setelah ini akan mengalami perpisahan untuk yang kedua kalinya. Karina menarik nafas perlahan. Sudah beberapa menit berselang ia masih berdiam di depan kamar sang suami. Namun entah kenapa saat ini Karina tidak berani mengetuk ataupun membuka pintu kamar tersebut. Kemarin saat Randy mengatakan perpisahan, Karina sempat tidak peduli. Namun saat kembali ke kamarnya dan perasaan mulai membaik, Karina mulai merasa takut. Randy memang tidak membuatnya bahagia selama pernikahan mereka berjalan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dia masih sangat membutuhkan Randy. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Sama seperti Karina yang terkejut, Randy juga merasa terkejut. Namun sedetik kemudian bersikap biasa saja. Lalu tanpa menghiraukan keberadaan Karina di sana, Randy lantas berjalan menuju ke dapur. Tenggorokan yang kering membuat Randy ingin segera meneguk segelas air dingin. Ren, aku mau ngomong, ucap Karina akhirnya berani mengeluarkan kata-kata. Randy tak bergeming. Langkahnya tetap tertuju ke dapur dan kemudian mengambil sebotol air dingin dari dalam lemari kulkas. Randy meneguk habis air tersebut sampai tak tersisa sedikit pun. Aku besok mau ke kota. Ada keperluan di sana.
ujar Karina seraya menatap lekat wajah Randy. Randy yang mendengarkan hal tersebut sedikit mengerutkan dahinya. Setelah sekian lama pertama kalinya Karina meminta izin akan pergi keluar kota. Biasanya Karina hanya akan mengirimkan pesan singkat tanpa memberitahu akan kemana dia pergi, atau bahkan menginap beberapa hari tanpa mengatakan apapun kepada dia sebagai suaminya. Biasanya juga kamu tidak pernah pamitan kalau mau kemana-mana. Ya, itu karena aku buru-buru. Tapi aku kan selalu kirim pesan sama kamu, pergi saja, jawab Randy dengan acuh. Ia berjalan keluar rumah dan masih diikuti oleh Karina yang nampaknya belum selesai dengan ucapannya. Ada apa lagi? Kalau kamu mau meminta uang, maaf aku gak punya, ucap Randy tanpa menghentikan langkah kakinya. Aku gak meminta uang, aku cuma meminta izin saja sama kamu. Ya udah, pergi saja. Toh aku bukan siapa-siapa buat kamu kan? Bukan suami yang bisa membahagiakan istrinya, ataupun suami yang berguna buat kamu. Ucap Randy membuatnya merasa tertohok sekaligus malu. Ia mulai menyesali perbuatannya saat ini. Harusnya ia pergi saja seperti biasanya tanpa harus meminta izin kepada sang suami. Kalau saja tahu Randy akan membuat dirinya merasa terpojok sekaligus malu, mungkin Karina akan menahan diri, meskipun perasaannya sangat aneh saat ini. Ya udah, aku pergi. Iya, pergi aja, ucap Randy seraya duduk di kursi teras rumah mereka. Kalau perlu tidak usah kembali. Bawa saja semua barang-barangmu sekarang juga, karena sudah saatnya kita berpisah. Dek. Kata-kata Randy membuat Karina sontak melebarkan matanya karena terkejut. Kata berpisah itu entah kenapa sangat memuakkan untuk Karina dengar saat ini. Enggak akan pernah ada perpisahan di antara kita, Ren. Sampai kapanpun aku enggak akan pernah mau berpisah. Kalaupun harus berpisah, maka aku yang harus duluan meminta, bukan kamu, tegas Karina dengan wajah yang mulai memerah. Karina kemudian meninggalkan Randy dengan amarah yang mulai menyeruak di dalam hatinya. Lebih baik menghindari pertengkaran saja daripada harus berdebat, karena Karina tahu ujungnya adalah perpisahan akan terjadi. Sementara ini Karina harus bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Dia masih sangat membutuhkan sang suami sebagai pendamping hidupnya dan sebagai pendonor uang yang setia buat kedua orang tua Karina di penjara. Ya, penjara. Papa dan mama yang selama ini Karina banggakan di depan suami dan mertuanya bukan berada di Jerman, melainkan berada di penjara. Terlibat dalam sebuah rencana pembunuhan terhadap seorang bos besar perusahaan besar membuat mereka harus mendekam di penjara meskipun bos tersebut selamat. Hukuman selama 20 tahun masih berlangsung dan baru dijalani selama 5 tahun ini. Karina bisa saja membebaskan keduanya kalau bisa memberikan uang tebusan sejumlah 5 miliar. Namun sampai saat ini Karina belum bisa mengumpulkan uang tersebut, karena hanya dia sendirian yang berusaha. Kakak laki-laki dan kakak perempuannya sama-sama angkat tangan dan memilih tinggal di luar pulau. Mereka sama sekali tidak pernah mau menolong Karina dan menganggap bahwa itu hanyalah tanggung jawab Karina sebagai anak manja. Kring. Suara ponsel membuat lamunan Karina buyar seketika. Ia meraih ponselnya dan melihat nama pengacara yang menangani kasus kedua orang tuanya di sana. Halo Pak, selamat siang. Siang Karin, bagaimana? Sudah terkumpul berapa uangnya agar kita bisa segera mengajukan banding? Pak Harjo sudah tidak sabar untuk segera bisa keluar dari penjara. Maaf Pak, saya baru bisa mengumpulkan uang 250 juta, jawab Karina dengan jujur. Bahkan 250 juta itu adalah uang hasil penjualan semua perhiasan Maya dan Reni. Karina belum bisa mendapatkan surat menyurat atas tanah ataupun rumah milik Maya. Kalau saja sudah bisa menemukan Karina, mungkin Karina bisa menggadaikan itu semua dan akan mendapatkan sejumlah uang yang tentunya jauh lebih besar. Namun sayang, sampai saat ini Karina tidak tahu di mana semua surat penting itu Maya simpan.
Untuk menanyakan langsung kepada Randy tentu saja akan membuat dirinya dalam masalah. Tolong dipercepat, Karin. Papa kamu sudah marah-marah dan semakin tidak sabar ingin keluar dari penjara. Baik, Pak. Akan saya usahakan secepatnya, jawab Karina pasrah. Tentu saja dia pun bingung akan kemana mencari uang sebanyak itu dalam waktu yang terbilang singkat. Karina melempar ponselnya setelah sambungan dengan pengacara orang tuanya terputus. Ia mengacak rambutnya dan kemudian memukul-mukul tempat tidur guna melampiaskan kekesalannya. Setelah cukup puas melampiaskan kemarahannya, Karina kemudian mulai bersiap-siap untuk segera pergi ke kota. Hari ini adalah jadwal dirinya melihat keadaan kedua orang tuanya. Karina ingin kembali meminta izin kepada Randy. Namun ia tidak mendapati sang suami di rumah karena memang Randy sudah berangkat ke kebun. Ladang jagung Randy hampir memasuki masa panen. Hal tersebut membuat Randy menjadi sangat bersemangat untuk setiap hari pergi ke ladang. Di sisi lain, di sebuah toko kue kecil yang nampak rapi dan bersih, Arum terlihat sibuk melayani pembeli di toko kue milik mertuanya. Ia selalu terlihat ramah dan tersenyum saat melayani, sehingga mendapatkan pujian dari pembeli. Terlebih Arum sendiri sangat senang karena akhirnya bisa mempunyai kegiatan lain. 2 minggu setelah menikah, ia hanya berdiam diri di rumah saja, dan itu sangat membosankan baginya. Istirahat dulu, Rum. Sudah jamnya makan siang loh, ucap Linda. Mama sudah lapar, tanya Arum. Ya sudah lumayan sih. Kita pulang saja yuk, supaya bisa makan sama Papa dan Adnan di rumah, ajak Linda. Arum mengangguk patuh dan kemudian menyerahkan meja kasir kepada seorang gadis muda yang merupakan karyawan Linda di toko. Arum dan Linda kemudian pulang. Jarak toko kue dan rumah tidak terlalu jauh, sehingga Arum dan Linda memutuskan untuk berjalan kaki. Cuaca hari ini juga tidak panas. Sedikit mendung namun cahaya matahari masih terasa kalau terlalu lama berada di luar ruangan. Sayang kok jalan kaki sih? Kenapa gak minta diantar saja pulangnya? Atau kan bisa telepon mas? Ucap Adnan saat Linda dan Arum sampai di rumah mereka. Lebay banget suami kamu, Rum, bisik Linda kepada sang menantu. Ya ini bukan lebay ya mah, tapi ini tentang kekhawatiran seorang suami kepada istrinya, bantah Adnan. Ya. Mama paham banget kalau pengantin baru memang lagi lebay-lebaynya, seloroh Linda yang membuat Adnan melebarkan matanya. Sudah ya, Mama ke dalam dulu, haus, ucap Linda seraya berjalan masuk ke dalam sembari terus tertawa melihat tingkah sang anak yang menurutnya sangat menggemaskan. Iya mah, nanti Arum sama Mas Adnan nyusul ke dalam, jawab Arum. Kok kamu ketawa sih? Seneng ya denger mama ngejek suamimu. Bukan gitu, tapi bener loh apa kata mama, kalau kamu lebay mas. Lagian jaraknya gak sampai 100 meter, dan walaupun jalan gak kerasa capek, jawab Arum sembari tersenyum manis kepada suaminya saat ini. Bukan lebay sayang, lebay. Bukan sayang, ini adalah bukti kalau mas benar-benar merasa khawatir sama kamu dan mama. Kalian memang selalu kompak kalau masalah mengejek mas, ujar Adnan yang masih bersikeras dengan pendapatnya. Namun Arum juga nampaknya senang meledek sang suami karena merasa Adnan sangat lucu. Arum bahkan terus mengejek Adnan hingga mereka masuk ke dalam rumah. Sebelumnya Arum tidak pernah menyangka kalau pernikahannya dengan Adnan akan berjalan semulus ini, di mana dia bukan hanya dihargai sebagai seorang istri, namun juga disayangi layaknya anak sendiri oleh kedua mertuanya. Kita kembali lagi ke sudut pandang Karina dan Randy. Suasana pagi ini nampak mendung. Randy yang baru saja akan berangkat ke kebun mendadak harus mengurungkan niat tersebut karena tiba-tiba saja hari mendung itu menurunkan hujannya. Karena merasa bosan sendirian di dalam rumah, karena memang Mbak Surti sedang pergi ke pasar untuk membeli keperluan rumah. Sementara Karina sudah tidak pulang sejak 2 hari kemarin. Randy kemudian memutuskan untuk duduk di halaman dengan sembari menikmati secangkir kopi yang dibuatnya sendiri.
Entah sejak kapan Randy mulai terbiasa membuat kopi sendiri. Bahkan ia sudah tidak masalah lagi kalau harus memasak makanan di saat Mbok Surti sibuk mengurus ibunya. Randy tidak pernah berani protes ataupun mengeluh lagi saat ini. Ia benar-benar menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa keadaannya sudah tidak sama lagi. Cukup lama Randy melamun di sana hingga kedatangan sebuah mobil berwarna hitam dengan model yang sedikit menawan membuat Randy sedikit terenyak. Ia bangkit dari tempat duduknya. Ia semakin terkejut saat melihat siapa yang datang dengan mobil tersebut. Tommy dan Wulan. Pasangan tersebut datang tidak hanya sendirian, namun ada Arum juga yang muncul dari belakang. Mereka bertiga kompak berjalan mendekati Randy. Walaupun dulu sempat marah dan benci kepada Tommy, namun Randy juga menyadari kesalahan ibunya. "Apa kabar, Ren?" tanya Tommy. "Baik, Mas," jawab Randy pelan. Ia menyambut uluran tangan Tommy, meskipun wajahnya tidak sedikit pun bisa tersenyum. Walaupun sudah bisa menerima bahwa semuanya mungkin sudah takdirnya Randy, namun kematian kakak yang terjadi di depan matanya tidak akan mungkin bisa dilupakan begitu saja. "Ren, maaf kalau kedatangan kami ke sini mendadak dan tanpa meminta izin kamu dulu. Maaf juga kalau sampai saat ini baik kamu maupun ibu belum bisa memaafkan Mas dan Wulan." "Lupakan saja, Mas. Semuanya sudah berlalu. Kami benar-benar minta maaf, Ren. Terutama saya yang sangat berdosa kepada mendiang Mbak Reni." Ibu Wulan ada suaranya terdengar sangat sedih. Jujur saja, meskipun Wulan dan Tommy sudah membayar denda dan menjadi tahanan rumah hingga beberapa bulan lamanya, namun mereka tidak pernah sekalipun bisa melupakan semuanya, melupakan rasa bersalah mereka kepada Reni. Terutama Tommy yang terkadang masih bermimpi tentang hari di mana ia menggendong Reni yang berlumuran darah. Hatinya sesak sendiri kala mengingat semua itu. "Jangan membahas yang sudah berlalu. Kami memang sudah menerima imbalan, tapi luka tetaplah luka dan akan selalu membekas," tukas Randy dengan tegas. "Iya, Bang. Mas Tommy dan Mbak Wulan juga tahu semua itu. Dan kedatangan mereka ke sini hari ini adalah untuk meminta maaf sama kamu. Sekaligus ingin bertemu dengan ibu," ucap Arum yang akhirnya mengeluarkan suaranya. Randy sedikit terdiam saat mendengar Arum masih memanggil dirinya dengan sebutan abang. Karena terakhir kali mereka bertemu, Arum bahkan hanya memanggil namanya saja. Namun bagi Arum itu hal yang biasa saja. Arum mungkin juga memanggil nama kepada orang yang berusia 3 tahun lebih tua darinya. Apalagi Randy adalah ayah dari mendiang kedua anaknya. "Apa boleh Mas Tommy dan Mbak Wulan bertemu dengan ibu?" tanya Arum yang membuat lamunan Randy buyar. "Tolong izinkan kami menemui ibu, Ren. Mas ingin sekali meminta maaf dan mencium tangan ibu," pinta Tommy dengan penuh harap. Walaupun sikap mertuanya tidak baik kepada Arum dulu, namun kepada dia, Maya selalu bersikap sangat baik dan menyebutnya sebagai menantu kesayangan. "Bang," tegur Arum sekali lagi. "Silakan, mari aku antarkan ke kamar ibu," ajak Randy seraya berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya mereka di kamar Maya, Wulan dan Tommy nampak sama-sama terhenyak melihat kondisi Maya yang sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, bahkan mungkin hanya tersisa tulang dan kulitnya saja. Tommy dan Wulan sama-sama bersimpu di samping Maya. Mereka meminta maaf dengan tulus dan sepenuh hati karena benar-benar merasa menyesal. Terutama Wulan yang semakin merasa bersalah saat ini. Tangisannya terdengar memilukan. Sedangkan di sisi lain, Maya memang sangat membenci apa yang Tommy lakukan, hingga membuat dirinya harus kehilangan sang anak perempuan satu-satunya. Maya sudah menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Dendam itu terkadang membuat Maya menjadi tidak nyaman. Hari ini, tanpa diduga sama sekali, Tommy datang meminta maaf bersama dengan istri barunya. Walaupun terasa berat harus memaafkan semuanya, namun Maya harus bisa berlapang dada. Apalagi maaf yang terucap kali ini nampak tulus
dan terlahir dari dalam hati. Setelah beberapa saat kemudian, baik Tommy maupun Wulan akhirnya menyampaikan niat kedatangan mereka yang sebenarnya. Mereka ternyata tidak hanya datang untuk meminta maaf, namun juga ingin meminta izin membawa Maya ke kota dan merawatnya di rumah sakit yang canggih. Semula Randy menolak, namun karena Arumi turut meyakinkan, akhirnya ia mengalah dan mengizinkan Maya dibawa ke kota bersama dengan mantan kakak iparnya tersebut. Semua itu Randy lakukan semata-mata untuk kesembuhan Maya. Apalagi selama ini Maya tidak pernah tersentuh pengobatan modern. Bahkan Maya nampak tidak menolak saat Tommy meminta izin agar dia mau ikut bersama dengannya. "Aku titip ibu, Mas. Tolong jaga ibu baik-baik. Karena sedikit saja ibu terluka, aku tidak akan pernah memaafkan kalian," ucap Randy saat Maya mulai dibawa ke mobil ambulan yang dipesan Wulan. "Percayalah, Ren. Mas tidak akan pernah mengecewakan kamu, apalagi menyakiti ibu. Ibu selalu bersikap baik dan menerima aku dengan baik dulu. Jadi tolong anggap saja ini semua adalah bagian dari balas budi seorang anak kepada ibunya." "Benar, Ren. Apa yang Mas Tommy katakan. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik kepada ibu. Izinkan kami merawat ibu dengan sepenuh hati kami." Ibu Wulan yang juga berusaha membuat Randy percaya. Randy menganggukkan kepalanya pelan. Ia sempat mencium ibunya hingga beberapa kali. Sedih rasanya akan berpisah. Namun Randy berjanji akan sering mengunjungi sang ibu di kota sana. "Randy janji akan sesering mungkin datang menemui ibu ya. Ibu jangan sedih dan jangan merepotkan Mbak dan Mas Tommy. Semangat ya, Bu. Semoga ini jalan yang bisa membawa ibu dalam kesembuhan kembali," bisik Randy seraya mencium pelan kening ibunya. Setelah selesai berpamitan kepada sang ibu, Maya kemudian dibawa masuk ke dalam ambulan dan ditemani Wulan di sana. Sedangkan Tommy akan membawa mobilnya sendirian. "Terima kasih, Rum," ucap Randy saat Arum berpamitan untuk segera pulang bersama dengan Tommy. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku, Bang. Kalau memang ingin berterima kasih, sebaiknya kepada Mas Adnan, karena dia sudah berlapang dada memberikan izin istrinya untuk membantu ibu mantan suaminya," jawab Arum yang membuat Randy tersenyum kecut. "Baik, Rum. Nanti aku akan berterima kasih kepada Adnan," ucap Randy. Arum hanya membalas ucapan Randy dengan senyuman tipis. Lalu mereka kemudian pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan Randy yang saat ini benar-benar sendirian. Saat malam menjelang datang, Arum dan Adnan sedang berbaring bersama di atas tempat tidur mereka. Mereka berdua selalu menyempatkan untuk saling bertukar cerita sebelum tidur. Ya, walaupun sehari-harinya mereka selalu bersama, namun tetap saja ada cerita menarik dari satu sama lainnya. Semoga Tante Maya bisa mendapatkan penanganan terbaik di kota, dan semoga bisa sembuh kembali seperti dulu, agar Randy tidak bersedih lagi sekarang. Ucapan dan tangannya mengelus pelan kepala sang istri yang bersender di dada bidangnya. "Aku juga berharap ibu bisa sembuh, Mas. Terlepas dari semua sikap buruknya dulu ke aku tetap tidak ikhlas melihat ibu menderita seperti saat ini." "Kamu benar, sayang. Lagi pula tidak baik kalau kita menyimpan dendam terlalu lama." "Mas benar," jawab Arum seraya tersenyum manis. Tanpa terasa obrolan mereka berlanjut hingga berlarut malam. Waktu bahkan tidak terasa sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan mata juga sudah mulai mengantuk. Namun baru saja akan memejamkan matanya, sebuah ingatan terbesit di benak Arum dan membuat matanya kembali segar. "Mas," lirik Arum pelan. "Apa sayang?" tanya Adnan dengan mata yang mulai tertutup. "Bagaimana kalau aku tidak bisa hamil?" tanya Arum. Ingatan yang terlintas di benaknya tadi adalah ingatan tentang bahwa pernikahan mereka sudah berjalan hampir 2 bulan. Namun Arum belum juga kunjung merasakan akan kehamilan. Memang dulu saat bersama Randy, Arum baru hamil anak pertama mereka di usia pernikahan yang kedua tahun. Namun itu bukan tanpa alasan.
Tanpa sepengetahuan Randy, Maya selalu memberikan pil KB kepada Arum. Kamu ngomong apa sih sayang? Kita menikah baru 2 bulan yang lalu. Mungkin Tuhan masih mengizinkan kita untuk berduaan dulu. Tapi mas, usia kita tidak muda lagi kalau untuk berduaan. Aku hampir menyentuh kepala 3 dan akan beresiko kalau hamil terlalu tua. Sayang, dengarkan mas. Kamu mau hamil ataupun tidak, mas tidak peduli. Menikah memang salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan. Namun mas tidak pernah sedikit pun memaksakan semua itu. Karena kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan takdir Tuhan. Jawab Adnan dengan bijak, suaranya yang lemah lembut membuat perasaan Arum sedikit menjadi tenang. Tapi bagaimana dengan mama dan papa mas? Mereka pasti ingin punya cucu. Apalagi kamu anak tunggal mereka mas. Lupakan sayang. Mama dan papa juga memiliki aku setelah umur pernikahan mereka yang 10 tahun. Ujar Adnan dengan tenang. Arum yang mendengarkan itu semua akhirnya mengangguk pelan. Ia berharap apa yang Adnan katakan itu benar. Namun tetap saja, sebagai seorang istri dan seorang menantu, Arum ingin sekali memberikan keturunan untuk keluarga suaminya. Rasa bersyukur dan haru semakin menyeruak di dalam hati Arum. Ia benar-benar merasakan pernikahannya bersama Adnan adalah pernikahan impian semua wanita di luar sana, termasuk dirinya dulu. Adnan yang baik, bijaksana dan selalu bersikap ramah membuat Arum semakin yakin meskipun memiliki banyak anak, ia tidak akan merasa bersalah. Pasalnya anak-anak Arum kelak akan mendapatkan sosok ayah yang baik sekali. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Maya ke kota. Karina akhirnya kembali ke kampung. Ia baru saja sampai ke rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Namun langkah Karina terhenti saat melewati kamar Maya yang nampak terbuka. Karina yang merasa penasaran kemudian masuk dalam kamar Maya. Namun di dalam sana ia hanya mendapati Mbok Surti seorang diri yang sedang sibuk membersihkan tempat tidur Maya. Ibu kemana? Tanya Karina dengan kening yang berkerut. Dan tentu saja kedatangannya yang tiba-tiba membuat Mbok Surti terkejut. Ke kota? Ke kota? Sama siapa? Sama Randy? Ngapain mereka ke kota? Pakai mobil siapa mereka? Cecar Karina. Ia tidak tahan kalau hanya menanyakan satu-satu pertanyaan tersebut. Mbok Surti yang mendengar itu seketika menghela nafas perlahan. Ia meletakkan sapu lidi yang dipegangnya ke atas kasur dan kemudian menatap lekat ke arah Karina. Nyonya pergi bukan bersama dengan Randy, tapi dijemput oleh Den Tommy dan istri barunya. Nyonya dibawa ke kota untuk berobat ke rumah sakit besar agar tahu apa penyakitnya yang sebenarnya. Berharap di kota sana Nyonya bisa mendapatkan kesembuhannya, ujar Mbak Surti menjelaskan. Perkataan Mbak Surti mendadak membuat Karina merasa cemas sekaligus ketakutan. Bagaimana tidak takut? Kalau saja benar Maya dibawa ke rumah sakit besar, maka penyebab sakitnya Maya akan ketahuan. Hal tersebut tentu saja akan mengancam dirinya. Karina adalah penyebab utama dari sakit yang Maya alami selama ini. Di mana Randy? Di mana Randy, Bo? Di mana Randy? Tanya Karina dengan histeris. Ia kemudian berlari keluar rumah dan seolah tepat Randy terlihat baru sampai dari ladangnya. Ren, kenapa kamu mengizinkan ibu dibawa mantan suami Mbak Reni? Kenapa Ren? Hardik Karina kepada sang suami. Kamu kenapa sih Karin? Pulang ke rumah setelah berhari-hari pergi malah marah-marah. Sudahlah, aku sedang tidak ingin berdebat. Aku gak ngajak kamu debat Ren. Pokoknya sekarang juga ayo kita jemput ibu. Ayo Ren. Ajak Karina seraya menarik-narik tangan Randy agar mengikutinya ke dalam mobil. Biarkan saja ibu di sana. Toh ibu juga bersama dengan Mas Tommy dan istrinya, bukan orang lain. Bantah Randy seraya melepaskan tangannya dari genggaman Karina. Mereka itu orang lain Randy. Mereka orang lain. Kamu lupa kalau pasangan yang saat ini sedang merawat ibumu adalah pasangan yang sama yang sudah membuat kalian kehilangan Mbak Reni. Kamu kehilangan kakakmu karena mereka Ren. Dan apa ini? Kenapa kamu percaya sama mereka? Ujar Karina dengan wajah yang memerah. Randy yang melihat sikap Karina saat ini jelas saja merasa aneh. Ia tidak mengerti kenapa Karina yang sangat cuek kepada ibunya mendadak berubah menjadi baik seolah peduli.
Namun ini bukan peduli yang sebenarnya. Karina hanya sedang mengkhawatirkan keadaan Maya, namun sedang mengkhawatirkan perbuatannya akan ketahuan. Karina belum boleh ketahuan saat ini. Uang yang ia kumpulkan belum cukup untuk membebaskan kedua orang tuanya dari penjara. Dan juga Karina tentu saja takut akan masuk penjara juga kalau sampai ketahuan. Tanpa kamu ingatkan, aku juga sudah tahu semua itu, Karin. Lantas kenapa kamu masih mengizinkan mereka membawa ibumu, Randy? Karena aku yakin mereka akan benar-benar menjaga ibu. Lagi pula selama hampir 3 tahun ibu sakit sekalipun dia tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Ibu hanya meminum obat dari puskesmas dan ramuan alami. Ren, ibu itu sudah tua, sudah wajar kalau dia mulai sakit-sakitan. Tidak, aku yakin ibu akan sembuh kalau mendapatkan penanganan yang benar, jawab Randy dengan penuh percaya diri. Pasalnya semalam Tommy mengabarkan bahwa Maya memungkinkan masih bisa sembuh walaupun tidak akan sesehat sebelumnya. Kenapa sih? Kamu keras kepala banget sih, Ren. Hardi Karina emosinya mulai meluap, sehingga membuat Karina tidak sabaran lagi. Sekarang juga ayo jemput ibu, ayo. Karina mencoba menarik kembali tangan Randy. Namun kali ini Randy menepis kuat tangan Karina, hingga membuat perempuan itu hampir tersungkur ke tanah. Cukup Karin, cukup. Aku gak paham apa isi pikiran kamu. Selama ibu di sini, kamu bahkan tidak sekalipun mau membantu Mbok Surti merawatnya. Bahkan terkesan tidak peduli dengan kesehatan ibuku. Lalu kenapa hari ini kamu bersikap seolah sangat mengkhawatirkan ibu? Apa rencanamu? Apa rencana yang sebenarnya sedang kamu siapkan diam-diam di belakangku? Tukas Randy yang berhasil membuat Karina tidak berkutik. Pertanyaan Randy membuat Karina seolah mati kutu. Ia diam tanpa berani menjawab karena ia sendiri bingung harus menjawab apa. Apa yang kamu sembunyikan sebenarnya? Kenapa terkadang aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu yang aku sulit untuk menebaknya? Ujar Randy dengan mata yang menelisik tajam. Aku jelaskan, Karin. Kenapa kamu tiba-tiba saja berubah menjadi baik? Apa yang sebenarnya sedang kamu merencanakan sekarang? Tanya Randy, matanya menatap tajam sang istri yang kini nampak memucat. Kemarahan yang semula menyeruak kini menjadi rasa cemas yang luar biasa. Karena seolah mati kutu. Di dalam hatinya ia mengutuk kalau perbuatannya saat ini memang ceroboh. Namun ia tidak bisa kalau hanya berdiam diri saja. Kenapa diam? Berarti memang benar ada yang kamu sembunyikan dariku. Pertanyaan Randy yang semakin membuat Karina terpojok. Ia nampak kebingungan namun tetap harus membela dirinya meskipun nyawa taruhannya. Kenapa kamu diam, Karina? Kenapa? Suara Randy yang meninggi membuat Karina tersentak. Langkahnya refleks mundur ke belakang dengan wajah yang terlihat semakin cemas. Kenapa? Jelaskan apa yang kamu sembunyikan dariku, desak Randy. Aku gak menyembunyikan apapun dari kamu. Lagian memangnya salah kalau aku khawatir sama ibu? Meskipun hubungan kami kurang baik, tetap saja dia ibu mertuaku. Dan aku masih sangat ingat bagaimana jahatnya Mas Tommy dan istrinya kepada mendiang Mbak Reni dulu. Kilah Karina. Bohong. Apanya yang bohong sih? Aku benar-benar khawatir sama ibu, bukan karena hal lain. Kenapa sih kamu susah banget percaya sama aku? Padahal aku istrimu, bukan orang lain. Ini seperti bukan kamu yang aku kenal selama ini, Karin. Kamu mencurigakan dan membuatku tidak bisa percaya begitu saja kalau kamu mengkhawatirkan kondisi ibu. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Aku cuma mengkhawatirkan ibu, jawab Karina seraya membuang pandangan ke arah lain. Karina tidak mampu menatap mata tajam suaminya saat ini. Tatapan mata tajam itu sungguh membuat Karina merasa terpojokan. Tatapan mata tajam yang sebelumnya belum pernah Karina lihat dari sang suami yang selama ini selalu mengalah meskipun dirinya tertindas oleh sikap Karina. Bagus kalau begitu. Kalau memang kamu mengkhawatirkan ibuku, mulai saat ini kamu tidak perlu khawatir lagi sama ibu. Karena asal kamu tahu, saat ini aku jauh lebih percaya kepada mereka berdua dibandingkan dengan kamu, tegas Randy. Saat ini Randy yakin sekali kalau Tommy dan Wulan mempunyai niat baik. Mana mungkin mereka mau repot-repot datang ke sini hanya untuk merawat seseorang yang pernah melukai rumah tangga Tommy dulu. Apalagi keberadaan Arum saat itu membuat keyakinan Randy semakin bertambah. Randy sangat yakin
kalau Arum tidak akan pernah mau melukai seseorang, meskipun orang itu pernah memberikan luka hebat kepadanya. Aku istrimu, Ren. Kenapa kamu malah percaya sama orang lain dibandingkan aku istrimu sendiri? Tanya Karina dengan wajah yang terlihat serius. Sungguh ia tidak percaya Randy akan mengatakan hal demikian. Benar kamu istriku, tapi aku tidak pernah merasakan peranmu sebagai istriku. Jangan mengatakan peran. Kamu bahkan pernah melakukan hal yang sama kepada mantan istrimu dulu, Karina. Suara ponsel tiba-tiba berbunyi membuat suasana tegang berhenti sejenak. Karina masuk ke dalam sembari menerima panggilan telepon entah dari siapa. Sedangkan Randy kemudian memilih masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan membersihkan badannya. Randy berharap mengguyurkan air dingin ke tubuhnya bisa membuat emosinya mereda. Aku belum punya uang sebanyak itu, Ma. Semuanya sudah aku usahakan. Aku bahkan rela menikahi pria yang tidak aku cintai demi bisa membebaskan kalian. Tapi tolong bersabarlah sedikit, ujar Karina memelas. Saat ini ia tengah berbicara kepada sang ibu melalui panggilan telepon pengacara mereka. 250 juta dari 5 miliar yang harus dikumpulkan. Entah dari mana Karina harus mencari uang sebanyak itu. Setiap hari ia hidup dalam tekanan kedua orang tuanya. Sementara kedua kakaknya yang juga dulu ikut menikmati hidup mewah kini menghilang bak ditelan bumi. Mama tenang saja, aku sudah janji. Tolong kasih aku waktu sedikit saja lagi, jawab Karina. Ia langsung memutus panggilan telepon itu sepihak dan kemudian melempar ponselnya ke atas tempat tidur. Randy yang baru saja selesai membersihkan diri hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun saat melewati kamar yang ditempati Karina, langkahnya mendadak terhenti. Randy melihat Karina yang sedang duduk menyandarkan kepala ke atas tempat tidur. Air mata bahkan terlihat jelas berlinang di wajah perempuan itu. Semula Randy ingin mendekat dan bertanya, namun ia mengurungkan niatnya. Hubungan mereka yang tidak baik-baik saja membuat Randy bersikap acuh. Kenapa sih harus aku yang harus menanggung semua ini? Aku juga pengen hidup normal, Tuhan. Aku pengen bahagia dan terlepas dari semua beban ini, ucap Karina di sela tangisannya. Karina memejamkan matanya perlahan. Semalaman ia tidak tidur walaupun sekejap. Otaknya terus berpikir akan bagaimana caranya ia mencari uang dalam kondisi seperti ini. Saat malam tiba, Karina terbangun dari tidurnya karena rasa lapar yang semakin tidak bisa ditahan. Perlahan ia bangkit dari tempat tidurnya dan menuju ke dapur. Di sana Karina melihat Mbak Surti sedang menutup kembali tudung saji di atas meja makan. Nampaknya Randy baru saja selesai makan malam sendirian. Mau makan malam, Non? Tanya Mbak Surti. Karina mengangguk pelan seraya duduk di salah satu kursi. Mbak Surti mengambilkan piring bersih untuk Karina pakai. Tak hanya itu, ia juga menyiapkan air minum dingin kesukaan Karina dari dalam kulkas. Randy di mana? Dan Randy sedang main keluar, Non. Katanya malam ini ada ronda keliling. Dan Randy kebagian tugas malam ini. Kayaknya pulangnya subuh, jelas Mbak Surti. Oh, jawab Karina singkat. Ia langsung menyuapkan sesendok makanan ke dalam mulutnya. Sepanjang makan Karina lebih sering melamun. Mulutnya memang mengunyah makanan, namun isi kepalanya terbang kemana-mana. Dan entah apa saja yang bergelut di dalam sana. Ibu dan Randy gak ada di rumah. Ini kesempatan emas buat cari di mana ibu menyembunyikan surat-surat tanahnya. Gumam Karina yang tiba-tiba saja menemukan ide tersebut. Tanpa membuang waktu, Karina langsung menghabiskan makanannya. Ia minum dengan tergesa-gesa karena harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di rumah tanpa adanya Randy dan Maya akan sangat menguntungkan baginya. Sedangkan Mbak Surti tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Karina. Lagi pula perempuan parubaya itu tidak pernah lagi ke kamar Maya saat malam hari setelah Maya dibawa ke kota. Mbak Surti hanya akan membersihkan kamar Maya sebanyak 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan itu pun dia lakukan atas permintaan Randy yang selalu ingin kamar ibunya bersih meskipun ibunya tidak ada di sana. Hampir berjam-jam lamanya Karina mencoba mencari di mana kemungkinan Maya menyimpan surat-surat tersebut.
Namun sepanjang waktu hampir 4 jam lamanya tidak satu pun yang berhasil Karina temukan. Namun Karina tidak mudah menyerah begitu saja. Matanya memandang ke seluruh penjuru kamar dan kemudian berhenti tepat di ranjang tempat tidur Maya. Selama ini Karina belum pernah memeriksa ranjang tersebut karena Maya ada di sepanjang hari. Hari ini Karina mendapatkan kesempatan itu dan kemudian langsung memeriksanya. Meskipun sedikit kesusahan mengangkat kasur Maya yang berat, akhirnya Karina bisa memindahkan kasur tersebut. Dan seperti dugaannya, surat-surat penting tersebut di bawah tempat tidur Maya. Karina tersenyum puas. Binar bahagia di wajahnya benar-benar terlihat jelas saat ini. Dengan cepat Karina meraih semua kertas bersampul biru muda tersebut. Akhirnya aku menemukan kalian semua, ujar Karina dengan riang gembira. Karina memeluk erat semua surat-surat tanah tersebut. Ia akhirnya bisa bernafas lega karena perjuangannya selama bertahun-tahun akan segera membuahkan hasil. Karina akhirnya bisa segera membebaskan kedua orang tuanya dari dalam penjara. Surat-surat tanah milik Maya berjumlah sangat cukup untuk menghasilkan lebih dari 5 miliar uang. Dan tentu saja sisanya akan Karina gunakan untuk kabur jauh dari kehidupan Randy. Apa yang sedang kamu lakukan di kamar ibuku? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Karina dengan wajah yang terlihat sangat panik. Tangan Karina dengan cepat menyembunyikan surat yang tadi ia temukan ke belakang tubuhnya. Karina tidak menduga kedatangan Randy yang berhasil membuat nyawanya hampir terlepas dari raganya. Apa yang kamu sembunyikan? Ucap Randy yang berbalik bertanya, pandangan matanya sekilas menyapu setiap sudut ruang kamar Maya yang nampak berantakan. Karina sedikit mundur ke belakang. Ia juga menyadari bahwa kamar itu terlihat berantakan karena memang Karina hampir membongkar semua susunan barang demi menemukan surat penting tersebut. Aku tanpa menunggu jawaban Karina, Randy segera merebut semua surat yang istrinya itu sembunyikan di balik badan. Randy sangat terkejut saat mengetahui apa yang Karina sembunyikan. Apa maksud semua ini, Karin? Tanya Randy seraya menunjuk surat yang kini sudah berpindah ke tangannya. Aku apa? Hardik Randy dengan suara yang mulai meninggi. Bahkan kegaduhan yang Randy sebabkan membuat Mbok Surti yang semula hendak mengambil minum langsung bergegas ke kamar Maya. Jelaskan apa ini? Atau jangan-jangan kamu... Maafkan aku, Ren. Maafkan aku, tapi semua ini tidak seperti yang kamu tuduhkan. Aku cuma apa, Karin? Cuma mau pinjam sertifikat ini atau bagaimana? Ren, aku kepanikan yang melanda membuat Karina seolah kehilangan kata-katanya. Ia terdiam sejenak, berusaha mencari alasan, namun tentu saja alasan apapun tidak akan pernah diterima lagi oleh suami tersebut. Keluar dari kamar ibuku sekarang juga, usir Randy dengan tegas. Tatapan matanya kini berubah menjadi tajam dengan seringai yang mengerikan. Tanpa berani menjawab dan menunggu waktu yang lama, Karina berjalan pelan ke arah pintu keluar kamar. Ia berjalan dan menunggu suaminya di depan pintu kamar tersebut. Mbok, tolong besok bersihkan kamar ibu dan besok aku akan pasang kunci baru supaya tidak ada lagi yang berani masuk ke kamar ini dan mengobrak-abrik isinya. Baik, Dan, jawab Mbok Surti dengan patuh. Randy kemudian berjalan menuju ke kamarnya, melewati Karina yang masih terdiam membeku dengan 1000 kegalauan di dalam hatinya. Saat Randy berjalan tepat di depannya, Karina tiba-tiba saja langsung bersimpuh dan memeluk erat kaki Randy. Karina sudah kehabisan cara. Ini alasan cara terakhir yang dimilikinya agar bisa meluluhkan hati Randy. Lepaskan, Karin. Apa yang sedang kamu lakukan? Hardik Randy. Ia berusaha memberontak untuk melepaskan pelukan Karina di kakinya. Tolong, Ren. Tolong pinjamkan aku semua sertifikat milik ibu, Ren. Aku mohon. Ujar Karina memohon. Tangisan mulai terdengar keluar dari mulutnya. Gila kamu, Karin. Ini harta milik ibuku, bukan milikku. Yang bisa sembarangan kamu pinjam. Aku mohon, Ren. Aku mohon. Hanya itu yang bisa membantuku saat ini. Lepaskan, Karin. Tidak. Aku tidak akan pernah melepaskan sampai kamu mau meminjamkan semua itu kepadaku. Aku sangat membutuhkannya, Ren.
Aku harus menyelamatkan mama dan papaku, ujar Karina yang membuat Randy terhenyak seketika. Mama dan papa? Tanya Randy dengan suaranya yang nyaris hampir tidak terdengar. Ren, aku mohon. Mama dan papa membutuhkan semuanya, aku janji. Aku janji akan meminjamnya sementara saja. Gak akan lama, Ren. Setelah mama dan papa keluar dari penjara, aku akan sekuat tenaga mengembalikan semuanya. Aku mohon, hanya sampai mama dan papa bebas. Apa maksudmu dengan mama dan papa, Karin? Kenapa mereka membutuhkan semua ini? Sedangkan mereka sendiri adalah orang kaya raya yang hidup berkecukupan di Jerman sana. Dan kenapa kamu malah menyebut mereka di penjara? Karina yang mulai sadar akan perkataannya, perlahan melepaskan pelukannya dari kaki sang suami. Nafasnya berderu kencang seiring jantung yang berdebar cepat. Tak hanya sampai di sana saja, Randy yang penasaran langsung mencengkeram kedua pundak Karina dan memaksanya untuk berdiri. Jelaskan, Karin. Kebohongan apa lagi yang sedang kamu sembunyikan dariku? Ren, sakit, Ren. Rintih Karina pelan, karena memang cengkeraman tangan Randy terasa sangat menyakitkan baginya saat ini. Jelaskan, Karin. Desak Randy seraya mengguncang tubuh ramping istrinya tersebut. Mama dan papa, aduh sakit, Ren. Mama dan papa di penjara. Mereka bukan di Jerman selama ini, Ren. Lirih Karina seraya memejamkan kedua matanya perlahan. Ia sungguh tidak sanggup untuk membalas tatapan suaminya. Jahat sekali kamu, Karin. Setelah semua yang aku berikan, setelah semua kehidupan yang enak dinikmati di sini, ternyata balasannya adalah kebohongan dan demi kebohongan. Karina menggelengkan kepalanya secara perlahan. Cengkraman tangan Randy perlahan melemah dan ia melepaskan cengkraman tersebut. Randy sejenak terdiam, beberapa bayangan tentang keanehan cerita Karina mulai mencuat di dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun Randy terbuai akan kebohongan sang istri yang mengatakan bahwa kedua mertuanya berada di Jerman. Padahal sudah banyak sekali kejanggalan yang menunjukkan bahwa semua itu bohong. Namun Randy sama sekali tidak menyadari semuanya itu. Randy tertawa pelan. Jelas saja ia sedang menertawakan dirinya yang terbuai akan kata-kata manis dari wanita cantik tersebut. Randy sudah dibohongi mentah-mentah tanpa pernah merasa curiga sedikit pun. Maafkan aku, Ren. Maafkan aku, lirih Karina. Keterlaluan kamu, Karin. Keterlaluan. Kamu sudah membohongiku. Bukan hanya aku, tapi seluruh anggota keluargaku. Kamu jahat, Karin. Ujar Randy perlahan, di matanya mulai menggenang buliran air mata. Randy kemudian terdiam beberapa saat. Suasana menjadi hening karena memang malam juga sudah beranjak semakin larut. Suara denting jam dinding dan tangisan Karina yang masih terdengar jelas saat itu. Kemasi semua barang-barangmu dan pergi dari rumah ini malam ini juga. Karina sontak menatap sang suami seraya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ia berusaha meraih tangan Randy namun ditepis dengan kasar. Mbok, tolong kemasi semua barang-barang milik Karina sekarang juga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kalau sudah selesai, letakkan semuanya di depan. Pinta Randy kepada Mbok Surti yang masih setia berdiri di depan pintu kamar Maya. Baik, Den, jawab Mbok Surti seraya beranjak menuju ke kamar Karina. Tolong jangan, Ren, jangan usir aku. Maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku, sayang. Kamu mengecewakanku bukan hanya sekali, Karin. Berkali-kali, bahkan sampai membuat kehilangan segalanya. Kehilangan kehidupan yang seharusnya indah namun harus pahit, karena aku terlena dengan buayan mautmu yang mematikan. Ren, aku mohon, maafkan aku. Berikan aku kesempatan kedua. Aku akan perbaiki sikapku dan menjadi istri yang baik buat kamu. Untuk apa diperbaiki, Karin? Supaya kamu bisa meminjam semua sertifikat ini dan membuat keluargamu bebas dari penjara sana. Hah? Jangan mimpi. Aku tidak akan pernah lagi tergoda rayuan mautmu, ujar Randy dengan sinis. Matanya seolah tengah mengejek perempuan yang selalu bersikap angkuh namun saat ini terlihat sangat menyedihkan. Ren, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku, sayang. Aku mohon. Tangisan Karina terdengar semakin pilu. Namun semua itu tidak sedikit pun membuat Randy merasa kasihan.
Randy kemudian bergegas menuju ke kamar Karina. Di sana ia segera mengambil kartu ATM dan kunci mobil miliknya. "Ren, kenapa kamu ambil semua ini?" "Karena ini semua adalah milikku. Semua ini adalah barang yang kamu rampas dariku. Randy, kemasi segera barang-barangmu dan keluarlah dari rumah ini secepatnya. Sebelum aku benar-benar marah sama kamu, Karin." "Tidak, aku tidak akan pernah kemana-mana. Aku akan terus berada di rumah ini karena aku adalah istrimu," tolak Karina. "Tapi tidak lagi sekarang. Karena mulai saat ini, mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku, Karina. Aku ceraikan kamu dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan apapun. Mulai saat ini kamu bukan lagi istriku ataupun menantu di rumah ini." "Randy," seruan Karina tidak lantas membuat Randy berubah pikiran. Malam ini ia benar-benar sudah bertekad akan menceraikan perempuan yang sudah membuat dirinya kehilangan arah dalam kehidupan. Randy melangkah menuju ke halaman teras rumah. Di sana ia menangis, tanpa mampu mengeluarkan air matanya. Baru saja beberapa jam yang lalu ia merasakan sakit karena kabar kehamilan Arum, dan saat ini kembali dilanda duka dengan adanya kebohongan Karina. Randy benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjalani hidupnya setelah ini. Ia sudah melepaskan Karina dan tidak akan mungkin bisa kembali menggapai Arum yang bahkan terlihat sangat jelas sudah hidup bahagia bersama dengan Adnan. Apakah ini karma aku, Tuhan? Kalau memang benar, bantu aku menerima ini dengan hati yang ikhlas. Kuatkan aku setidaknya demi ibuku. Gumam Randy dengan air mata yang masih berlinang. Randy perlahan mendongakkan kepalanya, menatap langit malam yang nampak cerah dengan ratusan bintang di atas sana. Langit yang cerah berbanding terbalik dengan suasana hati Randy yang benar-benar mendung saat ini. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Akhirnya ceritanya selesai nih. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nare sih ceritanya cukup menarik ya, tapi endingnya cukup menggantung. Ya tapi begitulah, si Randy sudah menerima karmanya, dan begitupun juga kebohongan Karina yang akhirnya terbongkar. Dan di sisi lain, Arum akhirnya juga hamil juga dan hidup bahagia. Ya seperti biasalah, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Oke, kita bertemu lagi di hari Senin. Besok Mas Nara uploadnya full story atau full versionnya, jadi jangan tanya-tanya dulu. Pokoknya kita jumpa di hari Senin dengan cerita yang baru. Oke, terima kasih and see you.